Bangunan berarsitektur Belanda tampak begitu elegan dengan kesan klasik namun penuh misteri. Pada abad ke-18, Fort Rotterdam menjadi simbol dan lambang kekuatan militer, kemajuan arsitektur, serta strategi pertahanan yang digunakan Kerajaan Goa. Fort Rotterdam bernama Benteng Panjua atau Benteng Ujung Pandang. Dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, Imanrigau Deyengbonto Karayanglakiung Tumapak Risi Kalonna. Terletak di jantung kota Makassar, tepatnya di Jalan Ujung Pandang, nomor 1, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ketika Sombo Opu jatuh, kota lama Kerajaan Goa Talo itu kemudian dihancurkan dan kemudian dipindahkan oleh kolonial Belanda atau company pada saat itu dengan membangun sebuah kota yang baru yang idenya sebenarnya supaya terlepas, supaya kebesaran Makassar, supaya kebesaran Goa Talo beberapa abad sebelumnya, terutama di abadnya Niaga itu kemudian hilang dan ada pusat kota yang baru yang terafiliasi, diidentifikasi sebagai sebuah kekuatan yang baru, kekuatan politik yang baru di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, setelah jatuh kemudian pindah, company kemudian mengambil salah satu benteng dari Kerajaan Goa sebelumnya, yaitu yang kita kenal sebagai Benteng Ujung Pandang atau orang kenal Benteng Panjua, tetapi kemudian tempat itu dijadikan salah satu, bukan salah satu, satu-satunya pusat dari ibu kota yang baru itu. Jadi kota yang baru itu kemudian berpusat di Benteng Ujung Pandang itu, yang kemudian namanya dirubah menjadi Benteng Rotterdam. Ini tempat menjadi cikal bakal kota Makassar yang baru itu, terlepas dari ibu kota lama Kerajaan Goa Talo. Dr. Ilham Deng Makenlo, Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ini juga menceritakan bahwa meskipun digadang-gadang menjadi pusat kota yang berkembang, struktur sederhana dari bangunan yang terbuat dari tanah liat dan putih telur justru menampilkan kesan kuno dan sederhana. Struktur bangunan tersebut kemudian diperkuat dengan batu cadas pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Benteng pertahanan ini menjadi andalan Kerajaan Goa Talo untuk menangkis serangan musuh. Namun, pada tahun 1667, benteng tersebut jatuh ke tangan Belanda. Namanya pun diubah menjadi Fort Rotterdam. Bangunan ini menjelma menjadi pusat kekuatan dan administrasi kolonial Belanda di wilayah timur Indonesia. Kota yang dibangun oleh kolonial dikenal sebagai Makassar dan menjadi pusat administrasi serta perdagangan. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan utama, pelabuhan, kantor-kantor pemerintahan adalah upaya kolonial untuk membangun kekuatan politik dan ekonomi di Makassar. Sebagaimana dituturkan oleh Haji Irwani Rashid, Pamong Budaya Ahli Madya di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Makassar. Kekalahan Sultan Hasanuddin di dalam Perang Makassar yang berakibat diambil alihnya Benteng Rotterdam ini oleh Belanda. Kemudian oleh Belanda selain membangun bangunan yang nampak saat ini, juga memperkuat Benteng Rotterdam itu dengan cara merubah bastion yang sudah ada dari yang tadinya bulat itu menjadi tapal kuda. Dan di Benteng Rotterdam ini ada 5 bastion, di mana kalau kita lihat dari atas, bastion-bastion ini menyerupai penyu, di mana ada kepalanya, ada kaki bagian depan dan ada kaki bagian belakang. Kepala di bagian depan itu yang merupakan bastion Bone itu saat ini di bagian karena sudah hancur itu pada saat masih Balai Pelestarian Cagar Budaya berkantor di sini, itu di bagian bawah menjadi ruang pelayanan publik. Selain Bastion Bone, yang menjadi bastion lainnya yang seperti yang saya katakan merupakan dikoordinasikan seperti kaki penyu, yang sebelah kanan adalah Bastion Buton, kemudian yang di sebelah kiri adalah Bastion Bacan.
Kemudian yang di bagian timur yang merupakan kaki penyu, di sebelah kanan benteng ini dikenal dengan nama Bastion Mandarsa. Kemudian yang di sebelah kiri adalah Bastion Amboina. Bastion-bastion ini pada zaman dulu itu karena memang posisinya nggak tinggi, itu difungsikan untuk penempatan meriam-meriam dari Belanda, dan bastion ini adalah tempat yang memang memungkinkan untuk bisa mengintai semua pergerakan musuh yang kira-kira akan menyerang benteng ini. Salah satu bastion yang masih disaksikan hingga saat ini dan memiliki nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Bastion Bacan. Saat ini kita berada pada salah satu ruangan di Bastion Bacan, di mana pada zaman Belanda, pada zaman VOC, ruangan ini difungsikan sebagai tahanan Pangeran Diponegoro setelah beliau diasingkan dari Manado. Ruangan di Bastion Bacan selain yang bagian bawah ini sebagai ruang tahanan Pangeran Diponegoro, dan di dalamnya kita bisa lihat semacam museum kecil dari display perjuangan, sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Sementara di bagian atas itu pernah menjadi ruang kantor dari Museum Negeri Lagaligo. Bastion Bacan memiliki simbol yang unik dengan arsitektur pintu bagian dalam yang melengkung rendah, mengisyaratkan bahwa seorang raja pribumi sekalipun harus tunduk kepada penjajah Belanda. Kini, Bastion Bacan menjadi bagian dari situs cagar budaya dan objek wisata sejarah di Benteng Rotterdam. Terdapat beberapa ruangan yang dulunya digunakan sebagai penjara, gudang, dan kantor yang ketika itu dipenuhi dengan rasa ketegangan dan ketakutan. Ketegangan terasa di setiap sudut ruangan, menunjukkan betapa beratnya perjuangan rakyat Makassar dalam menghadapi penjajahan. Bastion Bacan menjadi media pembelajaran tentang sejarah dan budaya Makassar, serta membantu generasi penerus memahami pentingnya menjaga warisan budaya bangsa. Kisah Benteng Rotterdam dengan mudah dapat kita temui melalui teknologi informasi yang sangat berkembang saat ini. Pemanfaatan teknologi digital dan kreativitas penyajian informasi tentang sejarah tentu menarik minat generasi muda untuk memahami jati diri bangsa.